Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultana la ilaha illallah wa haqqiq batini bihaqqati la ilaha illallah wa qadni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika bi nuri wajhika al-haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Bapak ibu saudara-saudariku hadirin hadirat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel di YouTube, di channel pribadi saya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, pada saat ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi, dilimpahi anugerah ridho dan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudariku hadirin hadirat yang berbahagia dimanapun saja berada, dalam kesempatan yang mulia ini di pagi hari ini, hari Jumat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kajian hakikat dan ma'rifat, dan diantaranya pada saat ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang masalah qadim, sifat Allah, sifat makhluk yang bersifat qadim. Sebenarnya pada dasarnya, pada hakikatnya, setiap sesuatu itu adalah qadim atau sedia. Namun sedianya itu ada fase-fase atau masa atau waktu-waktu serta zaman-zamannya sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Qadim yang diartikan sedia ada, tanpa berawal, tanpa berakhir. Ada dengan sendirinya, ada sedia, tidak dengan berawal dan tidak dengan berakhir. Adanya tidak diawali dengan permulaan dan tidak pula disudahi dengan akhir, tidak diakhiri dengan kesudahan. Itulah qadim. Dan qadim ini adalah salah satu sifat Allah. Dan qadim ini dalam kajian hakikat dan ma'rifat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya qadim zamani. Qadim zamani maksudnya adalah adanya sementara belum kiamat, sementara belum berakhir alam dunia fana ini. Jadi adanya cuma sementara belum kiamat. Itulah qadim zamani. Qadim zamani seperti contohnya misalkan makhluk alam semesta dan seisinya ini, langit, bumi, daratan, lautan,
gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk manusia, itu dinamakan qadim zamani, adanya sementara saja di dunia ini, sementara belum kiamat, sementara belum kiamat dunia. Inilah qadim zamani. Kemudian yang kedua adalah qadim rabbani. Qadim rabbani adalah sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah binasa, yang sudah rusak, akan dihidupkan kembali. Itulah qadim rabbani. Seperti arwah-arwah, seperti jasad-jasad para nabi, itu termasuk dari bagian dari qadim rabbani. Jadi sesuatu yang sudah dimatikan atau dibinasakan itu akan dihidupkan kembali. Para arwah-arwah, para jasad-jasad, para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para orang mukmin, mukminat, itu akan dihidupkan dikala dunia ini sudah kiamat dan muncul alam akhirat. Di alam akhirat lah itulah kita kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat, para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para kekasih Allah yang mengenal, yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah, maka itu akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali. Itulah yang dikatakan qadim rabbani. Kemudian yang ketiga adalah qadim idhofi. Qadim idhofi ini adalah sesuatu yang tidak dirusak meskipun kiamat dunia ini. Jadi walaupun dunia ini kiamat, dunia ini hancur, namun ada beberapa hal yang tidak dirusak, yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya arsy, kursi, lauhil mahfuz, surga, neraka, mizan, itu tidak dirusak. Baitul Ma'mur, itulah qadim idhofi, sesuatu yang tidak dirusak. Jasad-jasad atau tubuh para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para wali, para aulia, itu tidak dirusak. Para kekasih-kekasih Allah, para manusia-manusia yang mengenal Allah, itu tidak dirusak meskipun hancur dunia ini. Arwah-arwah para nabi, para rasul, para malaikat, para kekasih Allah, para aulia, para wali yang mengenal dengan sifat Allah, zat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Itulah sebabnya kita perlu untuk wajib mengenal diri, wajib mengenal hakikat diri, agar
kita ini secara zahir dan batin, secara awal dan akhir, kita tidak dimusnahkan, kita tidak dirusak, namun kita hanya dipindahkan sifat kita. Kita hanya dipindahkan alam kita dari alam mulki kepada alam kelanggengan atau alam keabadian, alam yang disebut alam yang kekal abadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, roh para nabi, para wali, para kekasih Allah itu senantiasa abadi. Itulah alam keabadian. Para kekasih Allah tidak akan pernah mati. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang artinya, jangan kamu mengira roh para kekasihku, roh para pejuang-pejuang di jalanku itu mati. Jangan katakan mereka itu mati. Mereka tetap hidup dan mendapatkan rezeki dari sisiku. Itulah firman Allah. Sudah nyata jelas. Jadi mari kita kaji diri kita, mari kita gali hakikat diri kita, kita cari tahu diri kita sejati siapa, agar supaya kita ini selamat awal, akhir, zahir dan batin. Itulah tadi Qadim Idopi, sesuatu yang tidak dirusak. Surga, neraka, aras, kursi, Lauhul Mahfuz, Baitul Ma'mur, arwah-arwah para nabi, para rasul, para wali, para kekasih Allah itu tidak dirusak. Mereka senantiasa ada di sisi Tuhannya, menunggal dengan Tuhannya, esa dengan Tuhannya. Itulah sebabnya kita disuruh mengkaji tauhid atau agama tauhid atau kehidupan di dalam beragama Islam. Agama Islam itu adalah agama tauhid. Jadi kalau kita belum bisa bertauhid, kalau kita belum bisa mengesa dengan Tuhan, menunggal dengan Tuhan, baik secara asma, af'al, sifat ataupun zat, maka kita belum dikatakan Islam. Islam kita sebatas sebutan, Islam kita sebatas keturunan, Islam kita sebatas KTP, Islam kita sebatas ikut-ikutan orang. Itulah Islam yang sangat awam, Islam yang umum, Islam yang paling rendah. Jika kita ingin Islam kita lebih naik levelnya, maka kajilah tauhid. Karena Islam sejati itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah awaludina ma'rifatullah, yakni beragama Islam dengan secara mengenal Allah. Beragama harus mengenal Tuhan kita. Beragama harus tahu siapa Tuhan kita. Masa kita punya agama tapi tidak tahu siapa Tuhan kita? Ini suatu keanehan, suatu kelucuan. Itulah sebabnya kita diberi akal, diberi hati batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah akal kita, gunakanlah nurani kita. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja, seperti kerbau dicocok hidungnya. Tarik sana ikut, tarik sana ikut, tarik sini ikut. Tidak pernah kita memakai akal kita sendiri, batin kita sendiri, nurani kita sendiri untuk mencari keselamatan diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada,
mari kita senantiasa menuntut, mempelajari hakikat dan ma'rifat, karena inilah satu-satunya jalan untuk menempuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah tadi yang dikatakan qadim idopi, sesuatu yang tidak dirusak. Kemudian yang keempat adalah qadim azali izzati hakiki. Qadim azali izzati hakiki ini adalah qadim yang tidak bisa dibahas, tidak bisa dibahas. Qadimnya azali izzati hakiki. Nah, untuk mencapai kepada pemahaman ini, maka kita perlu mempunyai seorang guru langsung untuk menjelaskan secara rinci, secara gamblang, secara detail. Qadim azali izzati hakiki ini adalah puncak rahasia, puncak dari kajian ma'rifat. Maka tidak bisa kita buka di sini, tidak bisa kita bahas di sini, karena akan menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang tidak seberapa suka dengan kajian hakikat dan ma'rifat. Karena kebenaran puncak itu bisa menjadi fitnah kalau dibuka di umum. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, apa kata baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Jika sekiranya aku buka permata ilmuku, niscaya kalian akan memotong kepalaku dan menganggap aku lebih jelek daripada kalian. Kalian akan menganggap aku yang paling jelek di antara kalian. Dan kalianlah yang baik, yang bagus. Jika aku buka permata ilmuku, maka kalian akan memenggal kepalaku dan menganggap aku ini adalah manusia yang paling jelek. Itulah sebabnya ilmu hakikat dan ma'rifat puncak tidak dibuka di umum, tidak dibuka di tempat yang terbuka secara majelis umum. Maka untuk itu, inilah saja yang dapat saya jelaskan tentang qadim. Qadim yang pertama adalah qadim zamani, qadim rabbani, qadim idopi, dan yang keempat yang puncak adalah qadim azali izzati hakiki, mutlak milik Allah, mutlak milik rahasia puncak ma'rifatullah. Untuk mengkaji ini kita harus punya guru, bertemu langsung dengan guru kita, karena ini adalah kajian puncak. Maka tidak bisa dibuka di tempat umum, apalagi di medsos atau di YouTube. Boleh Bapak Ibu saudara-saudariku cek di YouTube, di channel manapun, channel kajian hakikat dan ma'rifat, boleh Bapak Ibu saudara-saudariku cek. Tidak ada satupun kajian hakikat dan ma'rifat yang puncak itu dibuka. Namun paling mentok Nur Muhammad itu yang dibuka. Paling mentok itu sudah yang dibahas paling adalah Nur Muhammad, Nur Ahmad, itu paling mentok. Di atas daripada itu, saya rasa para ustadz, para kiai, para guru enggan juga membukanya, karena itu adalah kajian rahasia di dalam rahasia. Untuk mendapatkan itu kita harus langsung bertemu dengan seorang guru yang mursyid, guru yang sudah mendapat amanah, guru yang sudah mendapat mandat dari guru-gurunya juga, sampai kepada para imam, para tabi'in,
para sahabat sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru sang maha guru adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah maha guru kajian hakikat dan ma'rifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah tadi beberapa pembahasan penjelasan tentang kajian masalah qadim, tingkatan-tingkatan qadim. Qadim zamani, qadim rabbani, qadim idofi, qadim azali, izzati, hakiki. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, pada hakikatnya semuanya adalah qadim. Semuanya adalah qadim. Awal mula semua itu adalah qadim. Karena kita dulu tidak pernah ada. Alam semesta dan segala isinya ini dulunya tidak pernah ada. Namun dengan kehendak Allah, kodrat iradat Allah, maka diciptakanlah, lalu diadakanlah yang namanya makhluk. Lalu disitulah mulai diadakan istilah-istilah qadim zamani, qadim rabbani, qadim idopi, qadim azali, izzati, hakiki. Namun pada hakikatnya kita itu semuanya berasal dari qadim azali, izzati, hakiki. Karena awal-awal kehidupan adalah tidak ada apa-apa tidak ada. Yang ada hanya Allah semata-mata. Allah yang tidak bisa digambarkan dengan lukisan, tidak bisa digambarkan dengan akal dan pikiran, dengan hati dan perasaan. Itulah Allah yang pada saat itu masih sendiri, masih azali, izzati, hakiki. Tidak ada suatu apapun yang lain, hanya Allah pada saat itu. Itulah qadim azali, izzati, hakiki. Dan pada saat itulah kita pernah pada fase atau masa itu. Kita semua makhluk pernah pada masa itu. Namun setelah kita lahir, maka kita diistilahkan macam-macam. Itulah kuasa Allah yang sangat luar biasa. Kita dari tiada menjadi ada, dan adanya kita ini akan tiada lagi. Itulah kehendak Allah yang memiliki segala-galanya. Dia berkuasa, Dia maha mungkin. Allah bersifat mungkin. Dia bisa saja melakukan apa saja. Dia bisa menghendaki apa saja. Mungkinal wujud. Dia bisa saja menciptakan wujud, bisa saja tidak menciptakannya. Terserah Allah. Itulah sifat mungkin. Sifat mungkinnya Allah. Terserah Dia. Haknya Dia. Suka-sukanya Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat Allah. Jadi kita sebagai makhluk hanya pasrah, hanya bertawakal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang penting kita sudah mengikut jejak para nabi, para rasul, para aulia, para wali. Yang penting kita berpegang teguh kepada tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kunci keselamatan diri kita, kunci untuk mencapai surganya Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan, jika ada kehilapan, ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia, tidak luput dari salah, dari khilaf, dari sifat-sifat yang bersifat kekurangan. Jadi harap dimaklumi. Ambil yang positif dari saya, buang yang negatif dari saya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.